Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang hidup yang sudah kami dengar, untuk pengabdian-pengabdian di dalam hidup masing-masing yang sudah bersaksi, yang sudah kami terima. Ini semua merupakan anugerah Tuhan yang sepatutnya kembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan saja. Sola gratia, soli Deo gloria. Kami bersyukur kepadamu karena segala sesuatu berasal daripada Tuhan sendiri dan bersandar kepada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Bagaimanakah kami seharusnya bertindak, seharusnya hidup, seharusnya mengabdi, seharusnya bersaksi di dunia ini, sehingga anugerah yang Tuhan karuniakan kepada kami boleh menjadi sesuatu yang kami kembalikan kemuliaan kepada Tuhan sendiri. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita membaca dari Matius pasal yang keempat, Injil Matius pasal yang keempat. Kita membaca dari ayat yang ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini kalimat daripada iblis yang membawa dia ke tempat gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, atau terjemahan lain, semua kerajaan dunia dan kemuliaan kekayaan di dalamnya. Jawab Yesus Kristus, ayat 10, semua membaca. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu kita sudah berkhotbah tentang segala sesuatu yang kita terima sebagai harta benda. Alkitab mengatakan segala sesuatu berasal dari Tuhan, dan segala sesuatu bersandar kepada Tuhan, dan segala sesuatu akan kembali kepada Tuhan. Biar kemuliaan kembali kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, ini merupakan satu konsep kosmos, satu konsep pengertian wawasan dunia yang paling tepat, yang disimpulkan menjadi 3 kalimat. Everything is from God. Everything is depending on God, and everything will return to God. Saudara-saudara sekalian, apakah kita mempunyai pandangan seperti ini? Pada waktu kita melihat segala sesuatu yang mewah, segala sesuatu yang hormat, segala sesuatu yang megah, segala sesuatu yang mulia di dunia ini, di dalam hati pikiran kita harus kita mempunyai pengertian seperti apa yang ditulis oleh Paulus di dalam kitab Roma pasal 11:36. Semua ini bukan milik seorang, semua ini bukan milik raja, semua ini bukan milik orang yang kaya atau pemerintah yang berada di dunia. Karena segala sesuatu yang berada di dunia ini adalah milik Tuhan Allah sendiri. And this is my Father's world. Inilah dunia Bapakku. Aku sedang berada di rumah Bapakku, dan hati Bapakku, isi hati pikiran Bapakku, dan apa menjadi inti rencana keselamatan dan inti yang kekal di rencana Tuhan, itu yang harus berada terus di dalam hatiku. Pada waktu Yesus Kristus umur 12, dia mengatakan satu kalimat yang dicatat sebagai kalimat pertama pada waktu dia di dunia, ditulis di dalam kitab suci. Ada kalimat pertama yang tercatat keluar dari mulut daripada inkarnasinya, pribadi kedua menjadi manusia. Dia mengatakan, mengapakah cari aku di sini? Tidak tahukah aku harus selalu berada di dalam rumah Bapakku? Saudara-saudara sekalian, itu Yusuf dan Maria tercengang karena mereka kira mereka sudah cari 3 hari, anak umur 12 ini tidak ketemu. Baru mereka menemukan dia di bait Allah. Kenapa engkau berada di sini? Seharusnya mereka mendengar jawaban, maaf ya,
saya kehilangan arah, atau saya kurang cepat, saya karena bicara sama orang lain sehingga ketinggalan, minta maaf Yusuf, minta maaf Ibu Maria. Tapi Yesus tidak katakan itu. Tidak tahukah engkau bahwa aku harus selalu berada di rumah Bapakku? Atau terjemahan yang lain, bukankah seharusnya aku senantiasa berminat di dalam hal-hal tentang Bapakku? Saudara-saudara, inilah kalimat yang paling agung yang mungkin muncul dari mulut seorang anak umur 12. Ini kalimat yang menjadi teladan bagi setiap orang yang menyebut diri sebagai anak Allah. Kita adalah anak Allah. Kita dilahirkan di dalam keluarga Allah. Kita dilahirkan melalui firman dan Roh Kudus. Kita dilahirkan menjadi pemilik kerajaan Tuhan Allah. Tetapi hati kita di mana? Saudara-saudara, jikalau kita mempunyai hidup kekal di dalam rumah Tuhan, tapi hati kita hanya berada di dunia sementara ini saja, bagaimana kita akan bertemu dengan Dia pada waktu kita berjumpa Dia di dunia yang bakal? Saudara-saudara, Paulus berkata, segala sesuatu yang kukerjakan adalah demi Injil. Saudara-saudara, yang menjadi dokter mengobati orang lain demi Injil. Yang menjadi dosen mengajar orang lain demi Injil. Yang menjadi pedagang, menjadi usahawan demi Injil. Menjadi penginjil, memberitakan firman demi Injil. Menjadi pendeta, menggembalakan domba Allah demi Injil. Yang menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi pedagang, yang menjadi seorang rakyat biasa. Segala sesuatu yang kukerjakan hanya demi Injil. Di sini kita melihat ada satu sasaran hidup, ada satu tujuan daripada segala karya kita. Yang terakhir, supaya Kristus dimuliakan, supaya Injil diberitakan, supaya manusia dibawa kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika ini menjadi fokus, menjadi pusat karya kita, secara batin kita, secara motivasi sedalam-dalamnya, maka kita tidak mungkin tersesat di dalam segala sesuatu yang kelihatan mewah, kelihatan megah, kelihatan kaya, hormat dan mulia. Saudara-saudara, karena kita sudah meletakkan hati kita demi Tuhan, demi Injil Tuhan, maka kita hidup di dalam dunia. Saudara-saudara, bagi Paulus, dia bekerja tenda untuk apa? Supaya boleh meneruskan hidup. Meneruskan hidup untuk apa? Supaya boleh mengabarkan Injil. Sehingga mengabar Injil adalah karya utamanya. Menjadi mengerjakan tenda, ada pendukung karyanya. Ini adalah cara yang benar kita menghadapi hidup kita di dalam dunia ini. Saudara-saudara, ingatlah apapun yang kau terima, apapun yang kau raih, berapa banyak kekayaan yang kau terima di dalam dunia ini, tidak satu peser pun engkau bisa bawa ke surga. Saudara-saudara, minggu lalu saya mengatakan, saya mengharapkan anak-anak saya bukan menginginkan, bukan mendapatkan harta benda dari saya, tapi mendapatkan iman, mendapatkan perjuangan, mendapatkan hidup yang memuliakan Tuhan, yang saya boleh wariskan kepada mereka. Saudara-saudara, minggu lalu saya bicara sama seorang rekan di luar negeri. Saya dengar satu cerita yang sangat indah sekali. Bill Gates, orang yang paling kaya di seluruh dunia, dia mengatakan dia tidak akan meninggalkan uang apapun untuk anak-anaknya. Saya sangat kaget. Kalau orang sekaya Bill Gates tidak memberikan uangnya kepada anak-anaknya, lalu dia mempunyai kekayaan berapa banyak ini untuk apa? Saudara-saudara, uang dari Bill Gates satu orang lebih kaya dari banyak negara di dunia. Banyak negara yang kecil dengan seluruh kekayaan daripada rajanya sampai rakyatnya dikumpulkan tidak sekaya Bill Gates. Dan dia mengatakan, saya tidak meninggalkan kekayaanku untuk anak-anak saya. Lalu saya ingin dengar kembali apa sih yang dia mau, apa yang dia mau katakan selanjutnya. Dia mengatakan, saya selalu membawa anak-anak saya pergi ke mana saja, di mana saya telah mentanamkan modal saya, uang saya, untuk menolong orang-orang, untuk menjadi sesuatu karya, untuk menghidupkan orang miskin, dan karya-karya untuk memperbaiki masyarakat di luar negeri.
Pada waktu dia pergi ke Afrika bawa anaknya melihat, nah inilah yang papa kerjakan, ini yang papa kerjakan. Itulah yang ditanamkan di pikiran anaknya. Saudara-saudara, berapa banyak orang kaya menurunkan kekayaan kepada anaknya, sehingga mengakibatkan anaknya saling membunuh, saling memusuhi satu dengan lain. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi fakta sejarah, ini menjadi sudut pelajaran. Jikalau kita sudah pernah dengar hal seperti ini, tapi kita masih belum sadar, kita tidak beda dengan babi. Saudara-saudara, jikalau orang-orang yang kaya mendapatkan kekayaan melalui pemerasan, penipuan, lalu berikan kepada anak-anaknya, berarti dia mengajar anak-anak tidak usah kerja, tidak usah berkeringat, hanya taunya menerima warisan yang banyak, lalu membenci orang lain atau mengerja orang lain dan kekerasan lagi. Saudara-saudara sekalian, kekayaan itu dibentuk daripada uang yang banyak, dan uang itu sendirinya netral. Tetapi uang mungkin menjadi yang paling baik, bisa menolong orang lain. Uang juga mungkin menjadi paling jahat, bisa merusak orang lain dan dirimu sendiri. Itu sebab Paulus berkata, uang merupakan sumber dari kejahatan. Saudara-saudara, akar segala kejahatan adalah karena tamak uang. Uang itu netral, tapi tamak kepada uang itu menjadi sesuatu yang tidak netral lagi. Saudara-saudara, uang tidak berbicara, uang itu tidak berkaki, uang tidak berpikiran. Uang hanya satu tanda yang kita pakai untuk menjadi tanda harga yang dipercaya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kita boleh membayar uang dan melihat uang itu orang lain percaya. Dengan uang ini menandai bahwa engkau berani membayar berapa harga. Lalu benda yang engkau beli kembali kepada engkau memberikan uang. Saudara-saudara, itu adalah berdasarkan kepercayaan. Uang itu sendiri netral. Uang sendiri tidak mempunyai arti apa-apa. Tapi uang bisa menjadi sesuatu kejahatan jika hatimu tamak, hatimu ingin mendapatkan dengan cara yang tidak beres. Itu sebab tamak kepada keuangan merupakan akar dari segala kejahatan. Orang yang mencintai uang, tamak uang, akan menusuk hati sendiri dengan tombak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, harta itu perlu, harta itu penting, harta itu tidak salah. Dan mencintai harta dengan jiwa yang tidak beres, itu yang menjadi salah. Paulus berkata segala sesuatu itu adalah bersih, tetapi jikalau hatimu tidak bersih, segala sesuatu menjadi najis. Langit itu bersih, bumi ini bersih, semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Tapi jika hatimu sudah menjadi tidak baik, langit bumi pun ikut menjadi tidak bersih, karena hatimu tidak bersih. Nah, ini adalah ajaran dari Alkitab. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak orang-orang kaya menghancurkan anak-anak mereka hanya karena anak-anak mereka boleh menerima kekayaan dan mereka tidak perlu berjuang. Berapa banyak keluarga menghancurkan anak-anaknya karena mereka tidak perlu berpikir, tidak perlu berkeringat. Mereka hanya bersandar kepada uang yang terima begitu gampang saja. Mengapakah di antara 40 lebih presiden-presiden Amerika yang paling hebat bukan anak-anak orang kaya, tapi adalah Abraham Lincoln, karena Lincoln adalah paling miskin. Saudara-saudara, kenapa berapa puluh komponis yang paling mayor, yang paling penting di dalam sejarah, Beethoven, Schubert, dan orang-orang seperti Brahms, Bach, mereka yang lebih penting daripada Mendelssohn. Meskipun Mendelssohn seorang yang agung luar biasa, tapi kedalaman musik dia tidak menandai ada sesuatu pergumulan yang berat di dalam hidup mereka. Sedangkan Beethoven hampir setiap lagu menyatakan sesuatu intisari daripada sum-sum yang penuh dengan kesulitan dan bagaimana berjuang untuk mengatasi kesulitan itu. Saudara-saudara sekalian, salah satu bagian dari Mendelssohn yang paling agung itu bagian terakhir dari simfoni ketiga dari Scotch Symphony. Itu lagu kejantanan luar biasa. Setiap kali sampai di situ saya merinding.
saya melihat satu kejantanan, satu keagungan dari seorang pengarang yang luar biasa. Tapi hampir boleh dikatakan selain itu, karya-karya lainnya begitu besar, begitu mewah, begitu mulia, tapi keagungan dan kejantanan kurang. Karena dia dilahirkan di keluarga agak kaya. Saudara-saudara sekalian, kekayaan-kekayaan tidak salah. Tapi kalau kekayaan-kekayaan tidak ditangani dengan baik, tidak diperoleh dengan beres, akhirnya menghancurkan anak-anakmu, merusak keluargamu, itu kekayaan menjadi hujat, menjadi kutukan, menjadi kecilakan bagi rumahmu. Saudara-saudara, mari kita memikirkan dari mana kekayaan. Minggu lalu kita memikirkan kekayaan yang beres dari keringat, kekayaan beres kita daripada sesuatu kerja berat, dan kita boleh mendapatkan kekayaan dari sumber-sumber yang beres juga. Saudara-saudara, tetapi hari ini kita akan memikirkan kekayaan yang tidak beres. Sikap kita seharusnya bagaimana? Saudara-saudara, jangan asal uang itu dianggap baik. Jangan asal bisa menjadi kaya kita anggap berkat Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata kepada kitab, Yesus pun pernah mempunyai satu kesempatan mendapatkan kekayaan yang paling besar. Setan membawa dia ke atas gunung yang tertinggi, dan di situ ditunjukkan kepada dia, inilah segala kerajaan dunia dan segala kekayaan dan kemuliaan di dalamnya, dan saya akan berikan semuanya ini kepadamu jika engkau takluk kepada aku satu kali saja. Saudara-saudara sekalian, tidak ada tempat lain lebih jelas daripada catatan di dalam Alkitab mengenai Yesus dicobai dengan begitu singkat. Meskipun cuma berapa kalimat, mengandung makna yang paling dalam mengenai sikap manusia terhadap kekayaan yang tidak beres. Mestinya bagaimana? Saudara-saudara, di dalam kalimat-kalimat yang diucapkan oleh setan ini, dia berani mengatakan, ku berikan kepadamu. Nah, saudara-saudara, disinilah teologi yang tidak beres. Kalau tidak diperhatikan, engkau akan menerima mentah-mentahan. Kenapakah saudara diikutkan ke dalam gerakan reform? Kenapakah dididik seperti ini setiap minggu? Kenapa khotbah di sini begitu ketat? Karena saudara dididik untuk mempunyai telinga yang bisa menyaring, mempunyai pemikiran yang bisa menghakimi, mempunyai satu sikap yang kritis. Jangan asal terima saja. Saudara-saudara, saya berjanji kepada Tuhan memberikan firman sesuai prinsip Alkitab, cocok kepada hati Tuhan, dan bersumber daripada aras Tuhan sendiri. Saya tidak akan memberikan penipuan, penyelewengan, atau kalimat-kalimat yang enteng, gampang diterima untuk membohongi atau mengkelabui Anda. Saya berjanji kepada pendengarku yang dengar khotbahku, tidak mungkin tadinya pintar menjadi bodoh, tapi mungkin tadinya bodoh menjadi pintar. Saudara-saudara, saya harus mendidik zaman ini supaya kita mempunyai arah, kita mempunyai standar, kita mempunyai sesuatu patokan untuk menilai yang mana yang benar, mana tidak benar. Jikalau semua khotbah yang enak-enak benar, maka tidak ada patokan. Jikalau semua khotbah-khotbah yang bisa membuat engkau nangis, katanya Roh Kudus, penipuan bisa menyisip di dalamnya. Jikalau semua khotbah-khotbah bikin engkau kelihatan begitu bergairah untuk mengikuti kebaktian, tapi tidak usah diuji firman yang diberitakan itu benar atau tidak. Setan mungkin menipu kita. Saudara-saudara, aku memberikan kekayaan kepadamu. Gampang sekali. Seluruh dunia dan semua kekayaan kemuliaan yang kuberikan kepadamu, asal engkau tunduk kepada saya satu kali saja. Saudara-saudara, di dalam keadaan sudah menghadapi satu saat menentu, yang disebut saat menentu, decisive moment, saya harus bagaimana? Harus atau tidak? Yesus kalau tidak hati-hati, dia langsung tunduk, langsung dia kaya, langsung dia memberikan hormat kepada setan, langsung seluruh dunia milik dia. Seluruh dunia milik dia, kekayaan milik dia, semua penduduk seluruh umat manusia milik dia. Kita tidak usah menginjili lagi. Saudara-saudara, jikalau Yesus Kristus pada hari itu tunduk satu kali, kita tidak usah khotbah begitu susah. Kita tidak perlu pergi ke sini sama memberitakan Injil, karena seluruh dunia menjadi Kristen. Seluruh dunia milik Yesus. Seluruh dunia dan kekayaannya semua milik Kristus. Kekayaan Kristen, negara Kristen,
bangsa Kristen, benua Kristen, mulia Kristen, semua dipilih oleh Tuhan. Kalimat yang begitu meriah, kalimat yang begitu gampang sudah keluar dari mulut setan. Dan di dalam decisive moment ini, di dalam momen harus mengambil keputusan bagaimana sikap Yesus Kristus. Yesus melihat dia dan berkata, "Nyala engkau, pergilah dari sini. Be gone, you Satan." Saudara, istilah setan itu hanya 4 kali muncul di dalam seluruh perjanjian lama. Tidak seperti orang sekarang, apa-apa setan, apa-apa Roh Kudus, apa-apa kehendak Allah. Alkitab begitu teliti, tidak sembarangan memakai istilah. Saudara-saudara, di dalam seluruh kitab perjanjian lama yang begitu tebal, cuma 4 kali muncul istilah setan. Istilah setan, arti bahasa Ibrani adalah penentang, perintang, penghambat, penghalang. Ye setan. Setan berarti merintangi kehendak Tuhan. Yang menghalangi kehendak Tuhan, yang memboikot, yang menentang, yang menolak kehendak Tuhan, itu namanya setan. Pada saat kita tidak menjalankan kehendak Tuhan, malah kita menentang, saat itu kita bekerja sama dengan setan. Saudara-saudara, nyala engkau, pergi daripadaku. Saudara-saudara, kepekaan seperti itu yang perlu dimiliki oleh pendeta-pendeta. Kepekaan itu yang perlu dimiliki oleh orang Kristen. Saya berkali-kali berkhotbah, berkali-kali berkata kepada hamba Tuhan, rekan kerja saya. Saya harap saudara memiliki satu kompas di dalam hatimu yang bisa menunjukkan yang mana yang benar, yang mana tidak benar. Saya harap engkau memiliki sesuatu perasaan yang tajam untuk sangat cepat menanggapi bagaimana harus kita harus make decision in the decisive moment. Saudara-saudara, kegagalan kita bukan karena tidak ada akademik. Kegagalan kita bukan karena kita tidak mempunyai pengalaman. Kegagalan kita bukan karena kita tidak mempunyai kawan yang baik, rekan yang besar, atau usaha yang hebat. Kegagalan kita kadang-kadang sering terjadi karena make wrong decision. Dengar kalimat ini. Momen-momen menentukan kronos. Kairos menentukan kronos. Yang disebut kairos, momen. Yang disebut kronos, itu perjalanan waktu. Perjalanan waktu itu rutin. Perjalanan waktu itu setiap saat sama. Itu ada waktu mekanis, itu ada waktu kronos, adalah waktu yang terus menerus tanpa kesadaran kita digeret di dalam proses waktu. Tetapi kairos bukan kronos. Kairos ada saat tertentu, saat di mana engkau harus mengambil keputusan, saat engkau harus peka, dan saat itu sering tidak kembali lagi. Saudara-saudara, karena saat sesuatu yang salah, ngomong salah, ambil keputusan salah, lihat salah, mengakibatkan seterusnya kronosnya dijual kepada setan. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa saat-saat penentu itu saat-saat yang paling dasar untuk mengakibatkan kesuksesan atau kegagalan. Yesus Kristus pada saat decisive moment selalu peka dan selalu menang. Ini satu bahagia dan satu rahasia hidup yang harus kita pelajari. Saudara, saat harus menentukan iya atau tidak atau iya. Waktu saya saat mau menikah, saya harus menentukan betul tidak. Waktu saya saat mau pergi luar negeri atau tidak, saya harus menentukan. Waktu saat saya harus betul-betul mengambil keputusan ini atau tidak, saya harus tentukan. Saudara-saudara, saya punya saudara semua sekolah di luar negeri. Saya satu-satunya tidak sekolah di luar negeri. Waktu itu saya masih muda, saya minder, orang lain ke luar negeri. Tapi saya tidak rasa Tuhan pimpin saya keluar. Itu menjadikan pelayanan saya lebih diberkati daripada banyak yang lain. Saya tidak menantang orang ke luar negeri. Silakan. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, jangan main-main. Segala sesuatu yang kau inginkan berdasarkan apa? Saya lebih terkenal, saya lebih kaya, saya lebih terhormat. Stephen Tong tidak minta ini. Minta menyenangkan Tuhan. Minta kehendak Tuhan yang jadi. Akhirnya saya tidak sekolah teologi di luar negeri. Saya membuka sekolah teologi di Amerika. Dan yang datang belajar setiap tahun lebih dari 15 PhD. Mempelajari teologi yang kita mengajar di situ. Saudara-saudara, banyak hal
decisive moment, decisive act itu mempengaruhi selanjutnya. Tapi orang biasa tidak sadar. Orang biasa mengikut arus. Kalau you kaya, saya ikut kaya. Kalau you mewah, saya ikut mewah. Kalau you ke luar negeri, saya ikut ke luar negeri. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang bertanggung jawab. Kierkegaard, seorang Denmark, dia mengajar kita tentang existential moment dan pentingnya bagaimana. Saudara-saudara, kenapa Hegel tidak ke luar negeri? Kant tidak pernah keluar dari Königsberg. Mereka menjadi terkenal di dunia karena mereka mempunyai satu kepekaan bagaimana menemukan kebenaran dengan satu karakter dan dengan sesuatu inovasi yang bertanggung jawab sendiri. Nah, ini banyak orang Asia masih belum belajar. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus mengatakan, nyala engkau, pergilah engkau daripadaku. Saudara-saudara, dia berkata kepada iblis, dan di sini setan tahu bahwa apa yang dia tahu Yesus lebih tahu. Saudara-saudara, di dalam perdagangan, siapa lebih pintar, siapa menang. Siapa lebih tidak pintar, siapa kalah. Dan di dalam perdagangan, yang lebih ngerti akan bisa menguasai yang lebih tidak ngerti. Setan tahu semua. Dan setan tahu bahwa Yesus tahu lebih tahu dari banyak. Dari mana? Dari kami menyala. Justru pada saat semua tipu muslihat dan iblis engkau tahu, dan engkau mempunyai kuasa lebih daripada dia, baru kemenangan itu terjadi. Saudara-saudara, kekayaan seluruh dunia, kerajaan, kemewahan, semua kau berikan kepadaku, gila lu. Kau tidak memiliki. Nah, itulah satu pengertian betul-betul. Saudara-saudara, siapa sih yang memiliki kekayaan? Siapa sih yang memiliki kehormatan? Siapa yang memiliki segala sesuatu di seluruh dunia? Siapa? Tuhan, Bapakku yang memiliki. Loh, kau sekarang engkau jual kepada saya? Mau nak beli ini? Ini hak sertifikat. Ini punya saya. Loh, ini kan punya Bapakku. Kurang ajar ya. Lu ambil Bapakku punya barang, curi-curi bawa sini, kasihkan saya sebagai hadiah. Suruh saya terima kasih sama lu. Nyala kamu. Saudara-saudara, pada waktu saya mempunyai kesempatan mendapatkan kekayaan ini dan itu, semua saya tolak. Dan saya tahu itu milik Tuhan. Pada saatnya akan datang kepada aku kalau memang Tuhan mau kasih aku. Tidak, saya menerima dari orang-orang ini yang bersyarat. Sampai hari ini Gereja Reform Injili Indonesia tidak pernah minta $1 dari Amerika, dari Belanda. Tidak. Saudara-saudara, pemimpin gerakan ini, pendetamu, bukan orang yang tidak bertulang. Dan saya mengharapkan gereja ini juga gereja yang bertulang. Kalau mungkin saudara harus memikirkan bagaimana mencintai Tuhan dengan sekuat tenagamu sendiri di dalam kerohanian yang terus maju. Dan jangan mengharapkan kita minta-minta orang luar untuk ikut membangun gedung gereja kita. Amin. Bertulang, berjuang. Saudara-saudara, kenapa mendirikan gereja yang besar? Kenapa perlu uang bergerak banyak? Kenapa tidak minta uang dari luar negeri? Kenapa tidak minta uang daripada gereja-gereja yang sama-sama reform yang ada di Belanda? Tidak. Karena mereka manusia, kita juga manusia. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Kita tidak makan pasir, betul nggak? Kenapa kita sendiri harus menanggungkan ini? Karena begitu banyak orang Kristen gereja ini sudah lama menipu Tuhan. Sudah lama perpuluhan kau ambil sendiri. Sudah lama uang Tuhan kau telan sendiri. Sudah lama engkau mencuri, engkau merampok uang Tuhan. Ini kesempatan kau kembalikan. Ini kesempatan kau bertobat. Saudara-saudara, kalau tetap tidak bertobat, pada satu hari Tuhan ambil semua, engkau akan menyesal. Dan engkau akan menjadi orang yang terlantar di dunia ini. Saudara-saudara, yang milik Tuhan itu milik Tuhan. Yang harus kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Yang milik saya, yang Tuhan memberikan kepada saya, tidak perlu minta-minta, Tuhan akan berikan kepada saya. Terus terang, selama hidup saya ini 3 kali orang memberikan mobil ke saya tolak. Seorang di Singapura mengatakan, engkau perlu mobil. Waktu itu saya masih umur 28. Saya akan memberikan uang untuk beli mobil di Jakarta untuk pakai melayani Tuhan. Saya bilang tidak. Kedua kali kira-kira 10 tahun yang lalu, orang bawa mobil ke rumah saya, taruh di rumah saya. Supirnya sudah datang taruh mobil. Ini mobil untuk you pakai. Saya bilang tidak. Kenapa? Karena gedung gereja belum jadi. Saya tidak mau pakai mobil yang begitu baru. Saya pakai mobil yang tua. Sampai hari ini, mobil yang saya pakai adalah tahun 89. Sudah 15 tahun.
Saudara-saudara, bukan Stephen Tong tidak bisa beli mobil. Bukan saya tidak berhak beli mobil. Bukan gereja seperti ini besarnya dan begitu banyak orang kaya tidak bisa memberi mobil untuk saya pakai. Bukan tidak bisa. Tapi saya tidak mau. Saya nanti kalau sudah gereja jadi, kalau ada kesempatan saya naik mobil yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, ketiga kali seorang melihat lagi, bulan depan saya kirim satu mobil yang baru untuk engkau. Karena dia ikut mobil saya, di belakangnya ada pir yang muncul. Apa ini Stephen Tong pakai mobil gini? Saya bilang tidak, jangan kirim. Saudara-saudara, kalau saya mau kaya gampang, tapi saya tahu kekayaan itu semua milik Tuhan. Saudara, kekayaan itu milik Tuhan. Pada saat Tuhan mau memberikan kepada kita, kita akan mendapatkan. Kalau bukan saatnya, tidak usah. Saudara-saudara, saya sangat kagum kalau Bill Gates mengatakan kalimat itu. Saya tidak akan meninggalkan uang saya untuk anak-anak saya. Tapi kalau mereka bisa belajar saya, memberi uang untuk menolong ini, membantu itu, membangun ini, membangun itu, untuk orang lain mendapatkan faedah, maka saya lebih suka cita kalau mereka mempunyai semangat seperti itu. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus melihat kerajaan begitu banyak dan begitu kemuliaan. Dia tertarik, terpesona? Tidak. Dia melihat semua itu, dia menjawabnya, nyala engkau. Karena dia tahu itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Di dalam buku daripada Francis Schaeffer ada satu kalimat, seluruh keindahan dunia ini ada leftover beauty. Leftover beauty itu istilah indah sekali. Saudara-saudara kalau pergi ke Manhattan, malam-malam lihat itu ada Empire State Building, RCA Building, itu Rockefeller Center, lampu-lampunya. Apalagi kalau engkau pergi ke itu Times Square, melihat bola yang turun pada waktu setiap tahun itu. Engkau melihat akan kemewahan dunia, engkau ke Las Vegas, engkau ke Los Angeles, engkau pergi ke mana saja. Engkau ke Pudong di China, melihat bangunan begitu indah. Oh, this world is very beautiful. Dunia ini indah sekali, mewah sekali. Orang berrohani melihat ini hanya sisa-sisa keindahan surga yang gak kepake dan tinggal di sini. Saudara-saudara, semua desain yang paling bagus, yang paling indah. Besok ke surga baru lihat kampungan. Saudara-saudara, di dunia ini kita berusaha mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan, tapi jangan lupa nanti di surga kampungan. Kadang-kadang saya tanya, besok di surga ada musiknya Beethoven sama Banda, Billy. Ada ya? Hah? Hah? Ada Beethoven, tidak ada katanya. Wah ini sangat bahisme. Saudara-saudara, saya tanya kalau besok di surga nyanyi apa ya? Masih nyanyi lagu yang kita nyanyi setiap minggu ini? Kita mengatakan mereka akan menyanyi lagu baru. Oh, kalimat itu memberikan inspirasi. Kalau semua lagu yang paling baik yang diwayukan Tuhan secara wahyu umum kepada komponis-komponis yang agung masih dipakai, pasti banyak koreksi dan banyak keindahan yang lebih yang sudah menjadi sempurna di situ. Left over beauty, saudara-saudara. Kemuliaan dunia ini apa sih? Kekayaan dunia itu sementara. Jangan sombong, jangan megah, jangan merasa diri hormat. Apalagi kalau kekayaan itu datang dari tidak beres. Kekayaan apa yang tidak beres? Saudara-saudara, kekayaan-kekayaan yang diperoleh saudara tidak beres melalui penipuan. Saudara-saudara, di dalam perdagangan apakah harus ada unsur penipuan? Jawaban adalah tidak. Mungkinkah orang yang jujur tidak bisa menjadi kaya? Memang agak sulit. Orang jujur sulit kaya semua. 1, 2, 3. Orang kaya sulit jujur semua. 1, 2, 3. Itu peribahasa Tionghoa mengatakan wei fu bu ren, wei ren bu fu. Menjadi baik susah kaya, menjadi kaya susah baik. Tapi mungkin ada tidak orang yang baik, orang jujur tidak kaya? Mungkin, bukan tidak mungkin. Asal imanmu betul-betul ditanam di atas firman. Dan kekayaan itu tibanya agak lambat, tetapi tidak mungkin Tuhan tidak tinggalkan untuk kamu. Saudara-saudara sekalian. Jadi pertama dari penipuan. Apa itu penipuan? Penipuan merek, penipuan mutu, penipuan dengan hal-hal palsu. Saudara-saudara sekalian. Kalau hal palsu dijual dengan harga hal yang sejati, itu penipuan.
di Hotel Indonesia pernah ada satu orang didatangi seseorang. Saya sekarang mau pulang ke Arab. Saya punya dompet hilang, saya punya kredit card diambil orang. Saya tidak bisa pulang, hanya sisa satu Rolex emas. Rolex emas dijual berapa? Dijual $2.500. Waktu itu dia mengatakan, oke, saya mau bantu ya. Dan saya mau bantu you sekaligus bantu you, saya dapat untung. Karena Rolex emas waktu itu sudah $11.000 sampai $12.000. Ini cuma $2.500. Dan betul-betul berat sekali. Betul-betul emas. Arloji asli atau tidak asli, emas atau tidak emas, dilihat dari beratnya. Saudara nggak ngerti ya sudah. Kalau warnanya emas kelihatannya ringan, itu pasti palsu. Itu tidak bisa dilarikan. Karena Tuhan telah membuat setiap jenis benda itu mempunyai berat jenis yang tidak bisa dipalsukan. Lalu dia mengatakan, waduh saya cuma ada uang 3 juta bagaimana? Dia tolong temannya datang kepada dia, kasih uang sedikit. Mengapa? Dia tidak bicara. Lalu dia bayar. Dia senang sekali dapat Rolex emas. Rolex yang emas itu rantainya saja sudah hampir $5.000. Yang asli. Kalau yang bukan asli mungkin $600-700. Emas juga. Tetapi Rolex asli itu seluruhnya lebih belasan ribu dolar. Dia senang luar biasa. Dia puji Tuhan. Dia kira dia sudah dapat kekayaan luar biasa. Sesudah itu orang itu sepulang. Dia pergi ke Rolex untuk berbikin bersih. Sesudah itu dikatakan, maafkan, ini Rolex palsu. Tetapi semuanya pakai emas. Betul-betul pakai emas. Ada Rolex palsu pakai emas? Ada. Ada Rolex palsu pakai berlian? Ada. Macam-macam ada. Saya perkirakan Rolex palsu pabriknya paling sedikit 100 di seluruh dunia. Karena itu merek yang paling gampang menipu orang. Saudara-saudara. Sesudah itu dia, wah baru sadar. Kalau begini saya bayar $2.500. Ini sebenarnya paling banyak adalah $1.000. Meskipun pakai emas. Dia tulis di surat kabar. Maka saya baca di surat kabar Kompas beberapa tahun yang lalu, terjadi orang beli yang palsu. Nah, orang seperti demikian itu mencari uang dengan apa? Dengan memalsukan, dengan menipu. Saudara-saudara, kekayaan semacam demikian ada kekayaan yang gampang, kekayaan semacam demikian ada kekayaan yang diberikan oleh iblis. Tunduk kepadaku, aku memberikan kepadamu kekayaan dunia ini. Sikap kita harus bagaimana? Menyala engkau, saudara-saudara. Kekayaan yang tidak beres kedua adalah menindas dan merampas orang-orang yang mempunyai hak yang sah, tetapi karena mempunyai kekuatan yang lemah. Saudara-saudara sekalian, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, seorang bernama Ahab, karena dia raja, maka dia menginginkan sebidang tanah, dan akhirnya dia mendapatkan sebidang tanah itu dengan kekerasan, karena dia mempunyai kuasa. Dan saudara-saudara, pemiliknya seorang yang tidak mempunyai kekuatan apa? Kekuatan yang lemah itu akibatnya dibunuh dan tanah dirampas. Setelah dirampas, Ahab masuk ke tanah itu dan lagi menikmati lokasinya, konturnya. Bagaimana kalau didesain menjadi istana yang baru? Waktu raja itu masuk, mendadak kelihatan seorang laki-laki di dalam. Dia kaget. Siapa itu? Saya Elias. Siapa Elias? Nabi. Oh, pada waktu Elias muncul di hadapan Ahab, Ahab langsung dengan psikologi untuk menyatakan kemenangan yang bikin celaka seluruh Israel. Kabukah orangnya sampai 3 tahun lebih tidak turun hujan karena engkau tidak mau berdoa. Dia masih mengaku kalau ia Elias itu nabi. Dia mengaku Elias berkuasa. Dia mengaku kalau Elias tidak berdoa betul tidak ada turun hujan. Elias mengatakan dengan psikologi melawan psikologi. Nah, saudara-saudara, hamba Tuhan, orang yang benar, jangan menjadi gentar di hadapan orang jahat. Dengar baik-baik. Meskipun engkau lemah, meskipun engkau miskin, meskipun engkau tidak mempunyai serdadu yang menjadi orang yang melindungi engkau, tidak ada pengawal, tapi jangan lupa Tuhan menyertai engkau. Amin. Saudara-saudara, maka Elias mengatakan, yang mencelakakan seluruh keluarga Israel bukanlah aku, tetapi engkau, Ahab. Oh, kalimat ini muncul dalam musik daripada Elias yang dibikin oleh Mendelssohn. Saya sangat-sangat terkesan. But you, Ahab. Elias mengatakan dengan keras sekali. Saudara-saudara sekalian, kita melihat melalui kekuasaan, melalui kekuasaan militer, kekuasaan politik, begitu banyak orang yang mempunyai kekuatan di dalam negara. Mereka menindas, merampas, mengambil harta orang lain secara paksa.
Itu adalah yang halal. Saudara-saudara, pada waktu Yohanes Pembaptis diberi pertanyaan, ditanya oleh seorang serdadu dari Romawi, apakah yang harus kami berbuat? Maka Yohanes Pembaptis mengatakan dengan dua prinsip. Puaslah dirimu dengan apa yang ada padamu, dan jangan pakai senjatamu untuk memeras orang miskin. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis menjawab dengan tepat, tidak lebih, tidak kurang. Dia tidak menjawab, hei militer, cilakalah kamu. Tidak, karena dipenuhi Roh Kudus, tidak boleh sembarangan ngomong. Dari situ dia tidak melawan peperangan, dia tidak melawan adanya militer, tidak melawan adanya senjata. Dan dia mengatakan, hei serdadu, hei tentara, hei jenderal, puaskanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara-saudara, begitu banyak jenderal, mereka memakai kekuatan militer untuk memperkaya diri. Kekayaan mereka akan merusak keluarga mereka, menjadikan pisau dan pedang terus berada di keluarga mereka. Saya sudah 3 kali dari mimbar ini, kecuali banyak jenderal yang bertobat, kecuali banyak konglomerat yang tidak beres yang bertobat. Hari depan Indonesia sangat gelap. Saudara-saudara, kita perlu bertobatan. Saudara-saudara, jawaban itu sangat indah. Dan jangan pakai senjata di tanganmu untuk memeras orang miskin. Saudara-saudara sekalian, saya kira ada beberapa hal lagi tentang harta yang tidak beres yang kita terima. Saya tidak bicara lagi, sampai di sini dulu. Biar kita berani berkata no kepada setan. Kita mengerti semua pemberian yang tidak beres, semua pendapatan, semua income yang tidak beres, itu mempunyai akar kejahatan, akan berbuah lebih jahat. Saudara-saudara, jikalau saya memiliki kekayaan dan kekayaan ini tidak beres, kekayaan ini pasti mempunyai sumber akar kejahatan, dan dia akan berbuat terus kejahatan-kejahatan yang tidak habis-habis. Itu sebab mari kita mengatakan no, tidak kepada semua yang tidak beres. Seorang anggota di RII, insinyur atau arsitek Sony Sutanto, 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, papanya tinggal di rumah belakang saya mengatakan, Sony hatinya sangat bersih. Satu kali dia punya company, didatangi oleh bosnya, you ngomong gini-gini nih, nanti saya bagi 350 juta untuk kamu. Waktu itu 350 juta itu kira-kira adalah 180 ribu dolar. Sony bilang, lebih baik saya tidak kerja di sini, saya tidak mau uang ini. Waktu saya dengar kalimat itu, saya sangat terharu. Saudara-saudara, orang Kristen yang mengerti menolak harta yang tidak beres, itulah orang Kristen yang beres. Orang yang menerima harta yang tidak beres, itu orang Kristen iman tidak beres. Dan saya harap kita semua menjadi orang bertanggung jawab, orang berprinsip, orang berstandar, orang mempunyai keberanian berkata bertuhan, berilah kepadaku harta yang engkau memberikan kepadaku dengan cara yang benar. Beri kekuatan kepadaku menolak harta yang tidak beres, yang bukan darimu tetapi dari setan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berterima kasih untuk apa yang sudah kita diajarkan oleh Tuhan. Kita berterima kasih untuk segala sesuatu sumbernya dari Tuhan. Dan biar kita sendiri memandang dan bersandar kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Semua buka suara berdoa. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah dicantum di Alkitab, yang memberikan prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman yang indah kepada kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk menghadap kepada Tuhan di dalam kesulitan, di dalam kemiskinan, di dalam kesabaran, sehingga kami boleh menjadi orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan sendiri juga memberi kekuatan kepada kami untuk menunggu saatnya Tuhan, sehingga kami tidak gegabah, kami tidak terlalu cepat, sehingga kami jatuh di dalam segala siasat iblis. Dengar doa kami dan beri kekuatan kepada kami untuk menjadi hamba-Mu, menjadi anak-Mu yang setia, dan menjadi anak-Mu yang beres. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.